Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arniati Asri, NIM 20304030022 dari kelas MBS A semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Transportasi dan Logistik. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan menjelaskan terkait 4 topik yang telah dibahas sebelumnya di kelas, yaitu yang pertama manajemen rantai pasok atau supply chain management. Lalu yang kedua ada logistik digital dan teknologi 4.0, dan yang ketiga smart mobility dalam transportasi perkotaan, dan yang terakhir logistik e-commerce dan last mile delivery. Keempat topik ini punya peran besar dalam membentuk sistem logistik dan transportasi yang efisien di era digital seperti sekarang ini. Oleh karena itu, saya akan mulai dari materi yang pertama, yaitu manajemen rantai pasok atau biasa disebut dengan supply chain management. Nah, kalau kita berbicara tentang manajemen rantai pasok, maka sebenarnya kita sedang membahas bagaimana sih barang itu bergerak mulai dari bahan baku, proses produksi, sampai akhirnya tiba di tangan konsumen. Nah, rantai ini melibatkan 3 pihak utama, yaitu supplier, distributor, dan juga yang terakhir tuh konsumen. Nah, misalnya ada pabrik minuman, supplier memasok botol dan bahan baku pabrik, pabrik memproduksi minumannya, lalu distributor menyalurkannya ke minimarket, misalnya Alfamart atau Indomaret ataupun toko-toko lainnya. Nah, kalau salah satu tahap ada yang terlambat, misalnya botol dari supplier ini datangnya molor, maka seluruh produksi itu juga bisa ikut tertunda. Karena itu, manajemen rantai pasok harus dikelola dengan baik. Jadi komunikasi antar pihak di sini harus cepat dan sistemnya terkoordinasi. Apalagi di era digital saat ini, banyak perusahaan itu sudah memakai teknologi seperti IoT, AI untuk memantau alur produksi dan pengiriman. Misalnya PT Indofood, dia menggunakan sistem digital untuk memantau stok bahan baku di gudang agar produksi ini tidak berhenti secara mendadak. Jadi intinya manajemen rantai pasok ini membantu perusahaan bekerja lebih efisien, menghemat biaya, dan memastikan barang itu selalu tersedia tepat waktu. Selanjutnya ada materi logistik digital dan teknologi 4.0. Kalau logistik digital itu adalah proses pengelolaan pengiriman dan pengundangan dengan bantuan teknologi canggih. Nah, kalau dulu semua dicatat manual dan butuh waktu yang lama, sekarang itu semuanya bisa dilakukan secara otomatis dan real time atau saat ini juga. Teknologi seperti big data, kecerdasan buatan atau AI, dan Internet of Things atau IoT ini punya peran besar di sini. Misalnya perusahaan logistik kayak JNT Express dan Secepat sekarang itu pakai sistem pelacakan digital yang bisa memantau posisi paket itu setiap detik. Bahkan gudang besar seperti milik Shopee itu sudah menggunakan robot sortir untuk memisahkan ribuan paket di setiap jamnya. Lalu AI juga membantu menentukan rute pengiriman paling cepat. Sementara Big Data dia menganalisis tren pesanan agar perusahaan itu tahu kapan permintaan meningkat. Misalnya ada promo atau saat event 11.11 atau saat Ramadan sale. Nah, dengan logistik digital, perusahaan itu bisa bekerja lebih cepat, lebih hemat tenaga, dan pelanggan juga bisa memantau paket mereka ini dengan mudah lewat smartphone-nya.
Jadi teknologi ini bukan sekedar cuma mempermudah, tapi juga meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap layanan logistik. Lalu materi yang ketiga yaitu tentang manajemen transportasi perkotaan dan smart mobility. Smart mobility ini adalah konsep transportasi cerdas di kota-kota besar. Jadi kalau kita lihat masalah kayak kemacetan, polusi, dan transportasi yang tidak efisien, jadi ini bisa dikatakan menjadi tantangan di kota-kota termasuk yang ada di Indonesia. Nah, smart mobility ini hadir untuk menjawab masalah itu dengan bantuan teknologi. Misalnya di Jakarta sudah ada electronic traffic light system yang dimana ini bisa menyesuaikan durasi lampu hijau sesuai kepadatan kendaraan. Nah, selain itu juga ada aplikasi transportasi online kayak Gojek dan Grab, dimana ini kemudian membantu masyarakat memilih moda transportasi tercepat tanpa perlu lagi mereka membawa kendaraan pribadi. Nah, kalau di luar negeri sistem ini bahkan dia itu lebih maju. Misalnya di Singapura, pemerintah dia itu sudah menerapkan mobility as a service, di mana semua transportasi kayak bus, MRT, taksi hingga sepeda sewa itu bisa diakses lewat satu aplikasi dengan sistem pembayaran yang sudah digital. Jadi smart mobility ini membuat transportasi kota itu jadi lebih efisien, ramah lingkungan, dan nyaman. Kalau sistem ini diterapkan secara luas di Indonesia, bukan tidak mungkin masalah kemacetan tadi itu bisa jauh lebih berkurang dan mobilitas masyarakat itu jauh lebih lancar. Dan yang terakhir ada logistik e-commerce dan last mile delivery. Logistik e-commerce dan last mile delivery ini adalah bagian dari tahap terakhir dari pengiriman barang, dimana yaitu dari gudang ke rumah pembeli. Jadi meskipun dikatakan jaraknya itu pendek, justru disinilah tantangan terbesar itu muncul, dimana kurir itu harus menghadapi kemacetan, alamat yang kadang tidak jelas, bahkan pelanggan yang tidak ada di lokasi atau di rumah saat paket itu datang atau dikirimkan. Jadi akibatnya itu waktu dan biaya pengiriman itu jadi lebih tinggi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan logistik sekarang itu banyak melakukan inovasi. Misalnya mengadakan smart locker atau locker pintar yang ditempatkan di tempat-tempat umum, misalnya di mall atau di stasiun. Jadi pelanggan itu kalau paketnya diantar dan dia tidak ada di rumah, dia bisa mengambil paketnya sendiri itu kapan saja di locker pintar tersebut. Ada juga drone delivery yang sudah diuji oleh Amazon di beberapa negara untuk mengirim barang kecil secara cepat tanpa perlu lagi kendaraan darat. Selain itu juga sistem optimasi rute digital juga membantu kurir dalam memilih jalur tercepat berdasarkan kondisi lalu lintas saat itu. Seperti fitur di aplikasi Google Maps. Nah, dengan inovasi ini pengiriman itu jauh lebih cepat tentunya, dan pelanggan pun merasa lebih puas karena di dunia e-commerce pengiriman yang cepat dan tepat waktu itu bisa menjadi alasan utama bagi seseorang itu mau belanja lagi. Sebagai penutup dari semua pembahasan tadi itu dapat kita lihat bahwa keempat topik ini saling terhubung, di mana rantai pasok yang efisien, logistik digital yang modern, transportasi kota yang cerdas, dan juga pengiriman e-commerce yang cepat. Nah, di mana semuanya ini mendukung kepada satu tujuan besar, yaitu menciptakan sistem logistik dan transportasi yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan saya tadi dapat menambah sedikit wawasan kita tentang bagaimana dunia logistik dan transportasi terus berkembang di era digital ini.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.